Telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yaitu Ayah Sob yang sebentar lagi akan berbicara mengenai tema kita pada hari ini. Untuk itu kepada Ayah Sob, adapun materi yang disampaikan adalah mengenai Aceh, Tauhid dan Syariat Islam. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Nasir Jamil dari bidang regulasi tentang membahas bagaimana regulasi, tantangan dan hambatan syariat Islam di Aceh. Kemudian juga dilanjutkan dengan Profesor Anom mengenai bagaimana membentuk keterampilan dasar mengenai ketauhidan sehingga ke depan kita berharap bahwa orang Aceh ataupun generasi Aceh ke depan tidak hanya kuat di bidang keagamaan tapi juga memiliki keterampilan sehingga bisa bertahan hidup, survive dalam kehidupan sehari-hari serta arus global yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya kepada Ayah Sob, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan semuanya. Pertama kepada orang tua kita, Bapak Haji Mustafa Abu Bakar, Pak Nasir Jamil, Pak Herman, dan moderator dan seluruh yang ada di grup ini. Grup kita yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Pertama, saya ucapkan terima kasih di atas inisiasi semua dan diminta kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber. Sebenarnya saya hadir di sini, yang saya inginkan adalah ingin mendengar pemikiran-pemikiran dari orang-orang lain, dari orang-orang yang sangat representatif yang berada di grup ini. Tetapi karena saya diminta, maka saya juga ikut sedikit berbicara. Pertama, berbicara tentang persoalan ketauhidan, persoalan Islam. Sebelum itu saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah pertama Islam yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa Rasulullah dalam dua periode, yaitu periode Makkah, periode Madinah, 13 tahun pertama di Makkah itu, perjuangan Rasulullah pertama ditekankan hanya persoalan akidah. Itu 13 tahun. Persoalan ibadah, persoalan amalan itu selanjutnya. Dan lebih banyak di Madinah, periode Madinah. Kenapa begitu? Karena diawali dalam pembentukan sebuah bentuk pertama kepribadian manusia, dimulai oleh prinsip di mana Rasul itu membawa informasi yang tidak mungkin terdeteksi oleh panca indera manusia, yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang tidak mungkin dijangkau. Maka Allah mengutuskan Rasul untuk memberitakan itu, memberi informasi lewat Rasul berkaitan tentang hal-hal yang gaib. Pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang hal-hal yang setelah di dunia ini, mulai daripada alam barzakh, mahsyar, mizan, siratal mustaqim, dan di ujungnya ada neraka dan syurga. Lewat keimanan ini, manusia itu tahu bahwa manusia ini diciptakan untuk selama-lamanya. Dunia adalah transit. Alam rahim adalah transit. Kemudian berlanjut ke alam barzakh, itu juga masih transit. Yang pada ujungnya akan menuju berhadapan dengan neraka dan syurga dan akan bertemu dengan Sang Pencipta. Keimanan adalah sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan, yang merubah pola pikir manusia dan membentuk orientasi hidup manusia. Di saat manusia sudah tahu orientasi hidupnya untuk akhirat,
maka di situ ada sebuah perjalanan hidup menuju surga, jangan sampai ke neraka. Maka dari situlah kemudian para rasul mengajarkan manusia bagaimana menjalani perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga. Jangan sampai perjalanan ke neraka. Dalam status apapun dia. Siapapun manusia dalam status sosialnya yang berbeda, tetap dia menuju ke surga, jangan sampai ke neraka. Maka diajarkanlah bagaimana tata cara menjalani kehidupan ini. Dari tauhid dan keimanan itu, baru diterjemahkan bagaimana mengamalkan tauhid itu. Maka secara ringkas, kita tahu semua, saya juga ingin ungkapkan, para ulama di dalam keilmuannya membagi ilmu itu ada ilmu tauhid, ada ilmu fikah, ada ilmu tasawuf. Tasawuf itu sebenarnya dia fokus di dalam pembentukan pemikiran dan kepribadian. Persoalan ibadah amalan, amalan zahir, amalan fisik, itu menjadi fokus ulama fuqaha fikih. Tasawuf itu adalah terjemahan, lanjutan dari tauhid dalam membentuk kepribadian yang bermoral dan berakhlak. Maka di dalam keilmuan itu secara rinci membicarakan tentang bagaimana membentuk kepribadian, membentuk pola pikir yang menjadi prinsip dan menjadi rasa di dalam jiwa. Maka disitulah lahir sebuah kepribadian. Maka kalau kita sudah jelas semua bahwa bagaimana menyampaikan ketauhidan, mengamalkan tauhid itu dalam bentuk ilmu tasawuf, ini ulama sudah membangun konsep keilmuan sampai kepada tataran yang paling rendah. Juga fikih. Ada fikihnya untuk tataran yang paling tinggi, juga ada tataran yang paling rendah untuk rakyat awam. Itu sudah selesai untuk periode para ulama masa lalu. Tetapi yang menjadi masalah untuk generasi kita sekarang, yang kita tahu bersama, bahwa kita sedang berada di era yang bukan era yang dihadapi oleh ulama masa lalu. Kita sudah melewati, para sahabat melewati era kenabian. Itu sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah. Kemudian era kekhalifahan, era para amirul mukminin, di mana penguasa adalah benar-benar pemimpin orang yang beriman, yang memiliki standar iman yang memadai. Kemudian masa kesultanan, khususnya untuk kita Aceh, kita sudah melewati masa kesultanan Islam. Kemudian kita berada di era global dengan era demokrasi yang dulu Aceh sebuah bangsa, sekarang bagian dari sebuah negara kesatuan. Ini menjadi sebuah persoalan baru yang kita hadapi. Yang menjadi masalah ialah sekarang, di saat kita berbicara tentang tauhid, berbicara tentang keislaman, hal yang paling perlu dulu untuk mengukur sukses dan gagalnya ketauhidan dan keislaman orang Aceh itu dimulai yang paling rendah dulu. Pernahkah Aceh melakukan sebuah survei? Berapa persen rakyat Aceh, umat Islam yang ada di Aceh sudah memiliki standar ilmu fardhu ain yang harus dimiliki secara general? Saya belum yakin. Baik menyangkut dengan ketauhidannya sudah 100% atau mendominasi bahwa mereka sudah menguasai standar minimal ketauhidan dalam keilmuannya, standar minimal akhlak dalam keilmuan tasawuf, juga menyangkut dengan ibadah-ibadah
yang mesti dilakukan oleh setiap pribadi. Dan segala bermacam kewajiban halal dan haram itu yang standar minimal fardhu ain. Ini yang menjadi masalah pertama. Mana mungkin kita punya orientasi mensukseskan syariat Islam dengan membiarkan umat di dalam kejahilan tentang agamanya pada standar minimal. Ini awal menjadi akar masalah. Maka dalam hal itu, kita melihat, saya mengambil kesimpulan begini, disfungsinya sumber-sumber kekuatan untuk menyampaikan Islam, membangun keislaman dan ketauhidan secara memadai atau lemahnya fungsi. Misalnya kalau di Aceh yang komit untuk mengajarkan ilmu agama adalah sebuah lembaga warisan masa lalu, yaitu Lembaga Dunia Daya atau pesantren. Berapa persen yang dijangkau oleh dunia pesantren dalam menyampaikan hal-hal yang perlu? Kemudian, di sana ada lembaga-lembaga dakwah, khutbah, lembaga mimbar khutbah, majelis taklim, dan semuanya. Itu semuanya berapa persen yang terjangkau? Yang terbiarkan ruang kosong tidak terjangkau oleh pendidikan Islam, keilmuan Islam, itu mungkin masih banyak. Tapi ini tidak ada sebuah survei. Aceh di dalam menerapkan syariat Islam, saya sendiri tidak tahu ya. Apakah ada sebuah survei kegagalan Islam atau berapa persen yang mereka yang sudah terjangkau oleh keilmuan Islam dalam batas memadai. Ini menjadi masalah. Apalagi yang menyangkut dengan akhlak, artinya ketauhidan yang diterjemahkan di dalam konsep tasawuf. Saya tidak yakin mencapai 50% mereka sudah mencapai keilmuan yang berkaitan dengan kepribadian dalam bentuk tasawuf. Orang kadang-kadang berpikir tasawuf itu cuma tawajuh, itu berzikir. Padahal dalam keilmuan tasawuf itu lebih banyak tentang etika-etika yang berkaitan dengan kesalehan sosial. Ini juga kurang tersampaikan, kurang terbahas. Ini yang menjadi masalah. Seakan-akan tasawuf itu eksklusif kepada ibadah semata. Tidak menjangkau kepada kesalehan dalam aspek semua kehidupan. Maka inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Maka dalam hal itu saya ingin berkesimpulan sementara dulu bahwa untuk persoalan ini kita tahu bahwa Islam itu suksesnya adalah dengan kesuksesan dakwah Islam yang dimulai oleh Rasulullah. Berarti yang dipertanyakan sekarang untuk generasi kita, sampai di mana fungsi dakwah kita di dalam menyampaikan keislaman dan ketauhidan ke semua ruang-ruang kosong itu. Kita pertanyakan dunia pendidikan kita secara umum. Formal, informal, apakah mereka sudah berfungsi maksimal di dalam membangun ketauhidan dan membangun kepribadian? Semua praktek-praktek yang terjadi, yang kita tonton sekarang di semua elemen itu, kalau kita tahu tentang etika Islam, keilmuan Islam, itu semuanya menggambarkan kegagalan pendidikan Islam. Maka Aceh terpuruk, jangan salahkan syariat, tetapi disfungsi syariat di dalam perbaikan. Kita tidak tahu di mana kelemahannya yang semestinya. Ini butuh kajian bersama. Ada orang yang mengatakan, ini terserah kepada ulama. Ini persoalan agama, terserah kepada ulama. Tapi tidak melihat ada kelemahan-kelemahan
di kalangan mereka yang tidak dibantu diperkuat. Ini menjadi masalah. Karena persoalan Aceh, setelah ada undang-undang syariat itu ada dua kelompok. Satu yang punya kewenangan, satu yang punya otoritas. Bolehlah otoritas tentang moral, tauhid, dan akhlak, itu otoritasnya para ulama. Tapi kewenangannya di siapa? Kewenangannya tidak pada para ulama. Di saat kita selalu mengatakan bersanding antara ulama dan umara, dalam bentuk bagaimana bersanding itu? Apakah gabungan antara sebuah kewenangan dan otoritas yang menghasilkan sebuah kekuatan yang bisa memerangi kebodohan dan kejahilan itu? Ini yang menjadi masalah kita. Maka hal yang paling menarik dalam grup ini, kita ingin mencari sebuah formula bagaimana memperkuat dakwah tepat sasaran dan efektif. Sehingga semuanya berfungsi untuk itu. Dalam elemen-elemen yang berbeda, dalam status sosial yang berbeda, tetapi saling memperkuat, tidak saling menghancurkan. Ini butuh sebuah formula. Dengan ada kebijakan-kebijakan dari elemen yang berbeda yang saling menghancurkan. Kita tidak mungkin semuanya sama. Berbeda status, berbeda profesi. Tetapi antara perbedaan-perbedaan itu bagaimana saling memperkuat. Ini formulanya bagaimana? Saya telah mencoba, Bapak-bapak sekalian. Saya melihat, ini ada masalah. Pertama, ini khususnya untuk generasi muda, juga generasi tua. Bahwa semua generasi rakyat Aceh, semuanya ada desanya. Tidak ada yang tidak ada desanya. Pasti dalam KTP-nya, alamatnya ada desanya. Pertama, kita ingin pertanyakan, di sana ada pemimpin. Apakah semua pemimpin sudah dibimbing, dia mampu, punya kemampuan untuk mencari solusi bagi generasi mudanya dalam semua aspek kehidupan? Ada bimbingan ke mereka. Mereka bukan dipilih karena punya kapasitas. Mungkin karena ketertarikan pemilih. Maka dipilih jadi pemimpin. Sementara mereka tidak dipersiapkan dalam sebuah kemampuan, kapasitas yang mampu memberi solusi bagi generasi-generasi mudanya. Huda sendiri sudah mencoba untuk memulai itu. Tetapi responnya masih lemah. Karena lembaga Huda tidak punya kewenangan. Hanya punya kemauan dan keikhlasan yang kadang-kadang hanya mampu menjangkau makhluk-makhluk yang punya loyalitas. Tetapi di sana tidak ada kewenangan yang serius. Tidak mungkinlah sebuah lembaga dinas syariat Islam dengan kapasitas yang begitu ingin memberi solusi. Sebenarnya kesimpulannya saya ingin mengatakan, bagi kita yang tahu Islam secara memadai, kita pasti yakin Islam itu solusi. Kalau ada umat Islam bermasalah, bertanda Islam tidak berfungsi, membentuk pola pikirnya, membentuk sikap dan perilakunya. Dan tidak berfungsi ini akibat daripada lemahnya dakwah. Dakwah baik di lembaga pendidikan, lewat semua hal-hal, baik di dalam rumah tangga dan semuanya. Dakwah dalam arti yang luas. Maka inilah yang menjadi persoalan kita sekarang. Jadi kesimpulannya, disfungsi dakwah Islam karena dia lemah, tidak diperkuat oleh semua elemen-elemen yang berbeda. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, tegaknya bagusnya dunia ini bukan cuma dengan ulama semata, tetapi dengan 4 unsur. Qiwamud dunya bi arba'atin. Tegaknya dunia, bagusnya dunia ini terbangun dengan baik dunia ini dengan 4 pilar, 4 unsur. Pertama, ilmunya para ulama. Kemudian adilnya para umara. Kemudian murahnya para agniya. Kemudian doanya para fukara, orang-orang fakir. Kalau umara tidak adil, maka hilanglah satu pilar.
ilmu ulama tidak menjangkau ke semua lini, juga akan hilang pilar yang kedua. Harta dan kekayaan tidak berfungsi tepat sasaran pada jalan yang baik, hilanglah pilar yang ketiga. Fukara dalam kejahilan, kapan dia munajah dengan Allah, dekat dengan Allah? 4 pilar ini hancur, tidak bisa tegak. Ini menjadi sebuah kehancuran dan menjadi persoalan kita. Dan ini menjadi masalah umat Islam secara mayoritas. Akhirnya, orang menyerang Islam karena melihat Muslimnya. Padahal tidak tahu Islam tidak seperti itu. Muslim. Akhirnya Muslim tidak tahu Islam. Muslim yang tidak sepakat dengan Islam. Muslim yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia semata, bukan dunia mazra'ah lil akhirah. Maka timbullah sikap menghalalkan segala cara, timbullah sikap ketamakan. Seakan-akan dunia ini segala-galanya. Sementara Sayyidina Ali mengatakan at-tama'u mani'un angkul haqqin. Sifat tamak itu penghalang tegaknya kebenaran. Kebenaran itu hancur, tergoda oleh ketamakan. Idealisme itu boleh sangat terbangun, bersemangat kalau sedang tidak berhadapan dengan fata morgana dan dunia. Kalau belum berhadapan dengan materi, tetapi pribadi yang tamak berhadapan dengan materi, maka hancurlah nilai-nilai ideal di dalam pribadinya. Inilah persoalan sebagai gambaran awal dari saya, dan saya ingin juga pencerahan-pencerahan pemikiran dari yang lain. Maka sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita juga sudah mendengarkan pandangan dari Ayah Sob. Adapun beberapa hal yang dapat kita tangkap, ada 2 poin yang paling penting. Yang pertama adalah adanya perbedaan masalah yang dihadapi oleh Nabi, para ulama yang dahulu hingga sekarang, sehingga metode untuk menguatkan tauhid di masyarakat kita, khususnya orang Aceh, adalah semakin berbeda. Kemudian oleh karena itu, ulama harus memiliki peran yang lebih ataupun memiliki strategi yang lebih dan bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Yang kedua adalah adanya lembaga pendidikan itu hanya bertumpu kepada pesantren dan lembaga-lembaga dakwah yang lain, sehingga ulama juga perlu dibantu oleh kekuatan pemerintahan untuk memberikan kekuatan pendidikan yang baik melalui eksekutif dan juga para akademisi, sehingga tujuan untuk penanaman tauhid dan Islaman bagi orang Aceh itu bisa berjalan dengan maksimal.